Bung Nurdin, kalau Anda katakan tadi pemberian gelar usulan dari kader Partai Golkar dan masyarakat di sekitar kader Partai Golkar. Tapi Wakil Ketua Dewan Gelar Jimli Asyidiki juga meminta pertimbangan masyarakat. Dari mana Anda bisa yakin bahwa mayoritas sebagian besar masyarakat ingin Pak Harto diberi gelar pahlawan? Saya punya keyakinan sangat kuat bahwa masyarakat akan objektif melihat kondisi bangsa dan negara, baik di zaman Pak Harto maupun zaman reformasi saat ini. Mereka bisa melihat fakta-fakta kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat ketika zaman Pak Harto. Dibanding dengan sekarang misalnya, tentu ada kelebihan Pak Harto, ada kelemahan. Gitu. Nah, saya mengajak sebetulnya seluruh anak bangsa, kita harus menghormati siapa pemimpin bangsa kita. Salah satu kelemahan negara kita sekarang ini, masyarakat kita adalah yang ditonjolkan adalah kelemahan. Kita hampir tidak pernah melihat orang mau mengakui keberhasilan pemimpin. Tapi yang selalu ditonjolkan adalah kelemahan seorang pemimpin. Ini sesuatu yang bukan budaya bangsa kita. Bukan budaya Pancasila yang diciptakan oleh Bung Karno. Meskipun Pancasila juga harus melihat semuanya, ketika ada sesuatu yang belum terjawab harus dijawab juga kan Bung Nurdin? Ya sekarang semua negara kita demokrasi sudah hampir liberal. Saya sering mengatakan di mana-mana. Saya kebetulan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Anggotanya 37 juta rakyat Indonesia. Saya mengatakan, Bung Karno 1 Juni 1940 mengatakan begini, mencetuskan Pancasila. Kalau tidak setuju Pancasila, diperas menjadi Trisila. Tidak setuju Trisila, diperas menjadi Ekasila. Dan Ekasila itu adalah kegotong royongan. Jadi jati diri bangsa kita adalah kegotong royongan. Kegotong royongan kuncinya kekeluargaan. Kekeluargaan menciptakan kebersamaan. Itu jati diri bangsa kita. Gitu. Kenapa kalau masih ada kontroversi, sampai saat ini setidaknya kita lihat ada kontroversi, buktinya ada Bung Masinton di sini. Kenapa kemudian harus buru-buru di masa atau tahun ini juga, atau tahun depan katakanlah dalam tahun-tahun dekat ini? Tidak buru-buru, harusnya dari dulu. Harusnya dari dulu. Pak Harto, salah satu kita lihat ya, sebuah kenegarawan kearifan yang luar biasa. Pak Harto ketika mundur, itu sangat kuat. Sangat kuat Pak Harto. Tapi beliau aspiratif. Menyerap aspirasi masyarakat, melihat kondisi bangsanya, lebih mengedepankan kepentingan lebih besar daripada mengorbankan sejumlah mayat, ya, yang ada misalnya kalau dia serbu MPR. Pak Harto bukan jatuh karena MPR diduduki, tapi Pak Harto punya kebesaran jiwa melihat kepentingan bangsanya, melihat kepentingan masyarakatnya, dia mundur di tengah-tengah dia sangat kuat. TNI pada situ masih di bawah Pak Harto, sangat kuat. Dia bisa gunakan senjata kalau beliau mau, tapi tidak digunakan. Kenapa? Karena beliau tidak akan mempertahankan kekuasaan, kemudian mengorbankan masyarakat yang korban. Jadi lebih mementingkan negaranya, masyarakatnya daripada kepentingan dirinya. Masyarakat harus melihat itu. Bung Masinton, saya lihat dari pernyataan tadi, Anda bisa menyimpulkan bahwa seharusnya banyak yang bisa diambil oleh masyarakat dari sisi positif. Negatifnya nggak usah dilihat. Iya, jadi ya kita ini masyarakat yang, saya sepakat tadi beberapa yang disampaikan Bang Nurdin tadi, tapi dalam konteks umpama, apakah Soeharto umpama karena dia legowo mempertimbangkan aspek ini apa segala macam, enggak juga. Umpama begini, ketika Soeharto dipaksa untuk menyatakan dia berhenti, karena memang desakan massa, desakan massa rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa, bahkan Ketua MPR saja pada masa itu Pak Harmoko yang selalu menginikan ke sana ke sini untuk mencalonkan gitu ya. Yang pertama sekali mencalonkan Presiden Soeharto itu pada tahun 97 itu ya Pak Harmoko. Dan kemudian beliau yang juga menyatakan supaya segera berhenti, mundur gitu ya. Nah, dalam aspek ini tentu kita perlu bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun tentu tidak semua buruk. Tidak semua buruk gitu ya, tapi juga kita harus hitung dampak-dampak kekuasaan selama 32 tahun itu. Bagaimana perkembangan umpama hak-hak orang dikekang, hak-hak asasi kita semua itu terkekang pada masa itu. Anda melihat bahwa ada perasaan orang-orang yang harus dilihat sampai saat ini bahwa itu menjadi pertimbangan pemberian gelar terhadap Pak Harto? Iya, tentu umpama pada masa itu kita menyuarakan apa yang harus kita suarakan. Itu dibredel kok gitu ya, apa yang menjadi ini kita bersuara protes ya, itu dicegah gitu, padahal itu bagian dari hak asasi kita untuk menyatakan pendapat tadi. Nah, apakah kemudian selama 32 tahun itu Soeharto semuanya gagal? Tidak juga, beliau ya bekerja memang. Harus diakui. Tinggal kita hitung kontribusi terhadap perkembangan demokrasi, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, mana yang paling ini gitulah. Jadi saya tanya kepada Anda, pasnya Pak Harto tidak diberikan sekarang atau tidak diberikan sama sekali?
kita harus kaji betul. Aspek pertama itu bukan karena kita dendam, tidak. Tetapi harus ada pelajaran buat bangsa ini. Ya, kalau ada yang bermasalah, ya nggak harus buru-buru dipahlawankan dong. Artinya bukan tidak berhak mendapat gelar pahlawan, tapi timing, waktunya. Kita harus kaji betul gitu, agar juga nanti memenuhi aspek keobjektifan. Karena ini menyangkut kesejarahan bangsa kita juga. Kemudian juga mempertimbangkan sisi-sisi lainnya. Nah, bukan lantas kemudian Pak Soeharto tidak berhak memperoleh gelar itu. Tidak seperti itu juga. Oke, tapi harus kita letakkan secara proporsional. Saya tanyakan ke Bung Nurdin. Bung Nurdin, kalau penolakan ini bukan berarti tidak mendapatkan gelar, tapi timingnya kurang pas sekarang. Kalau Anda menyatakan bahwa tahun ini harus mendapatkan gelar, harus diundur misalnya. Apa yang akan dilakukan Partai Golkar? Begini, tidak pernah Golkar mengatakan bahwa harus tahun ini. Tidak ada keputusan Partai Golkar mengatakan keputusan ini. Munaslup menetapkan Pak Harto sudah Setidaknya Partai Golkar yang mendorong ini. Iya, mengusulkan. Jadi Partai Golkar menetapkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional untuk diperjuangkan kepada pemerintah, kepada Dewan Gelar, kepada masyarakat. Kalau misalnya kemudian tidak jadi, diundur. Ini memang kita tidak ada keputusan bahwa harus tahun ini, harus tahun depan, tidak ada. Tapi Partai Golkar akan berjuang sekuat tenaga untuk meyakinkan bangsa ini bahwa Pak Harto sudah selayaknya mendapatkan gelar pahlawan nasional. Bukan cuma Pak Harto, kita juga sudah mengkaji sekarang. Jadi saya jadi bertanya nih kepada Anda, Pak Habibie, Bung Nurdin. bagaimana Gus Dur, bagaimana Ibu Mega. Ini sih buat ngambil simpati aja Bung Nurdin, karena nggak ada upaya lanjutan. Kalau seandainya nanti ditunda ya udah nggak apa-apa. Bukan simpati, itu persepsi Anda itu. Bukan persepsi. Tapi kalau seandainya nanti nggak jadi, kemudian nggak apa-apa, nggak mesti tahun ini, nggak mesti tahun depan. Tidak apa-apa, kita akan berjuang terus. Kita akan gerakkan seluruh desa, pimpinan-pimpinan desa dalam konsolidasi, untuk bergaul, menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat di desanya, untuk menyampaikan dari desa akan bergerak sampai ke Jakarta. Untuk mengusulkan Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Kapan itu? Bukan dia. Setelah pengurus terbentuk, kita akan canangkan akselerasi kehadiran pembinaan anggota per tanggal 1 Juni dari Jawa Barat. Sejak itu kita canangkan untuk bergerak seluruh Indonesia, untuk memperjuangkan perwujudan dari partai jadi pahlawan nasional. Termasuk tapi menjadi pahlawan. Iya, termasuk TAP MPR tahun 98 nomor 11. Tidak ada hubungannya dengan itu. Kita hubungkan dengan prestasi Pak Harto dalam memimpin negeri ini. Selama ada TAP MPR, menurut Bung Masinton yang menyatakan bahwa ada menyebutkan Pak Harto di situ penyelenggaraan negara yang bebas KKN, itu akan mengganjal Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Itu urusan MPR dan hukum. Itu urusan lain. Ya. Dan untuk diketahui sejak Golkar, pengkajiannya tidak tiba-tiba. Ini sejak tahun lalu kita gulirkan ke seluruh fungsionaris Partai Golkar. Nggak ada rakyat yang marah. Nggak ada yang rakyat yang marah. Dan saya, apa yang dikatakan Mas Sinton, itu benar juga. Itu kalau PDIP tidak berkomentar seperti itu salah. Karena PDIP pernah merasakan bagian daripada kepemimpinan Pak Harto. itu saya bisa memaklumi. Enggak. Saya yakin juga Mas Sinton tidak dendam. Kawan sahabat saya di PDIP tidak dendam. Apalagi kita sekarang sudah sama-sama bersama pemerintah membangun negeri ini. Saya yakin sama saya itu. Karena Golkar juga di suatu saat dalam memperjuangkan Ibu Mega sebagai mantan presiden untuk menjadi pahlawan nasional. Partai Golkar objektif bukan pada orang, tapi pada pemimpin. Jasa pemimpin kita harus hargai. Karena itu amanah Bung Karno itu, nilai kegotong royongan, kekeluargaan, persaudaraan. Itu saya ini penggemar Bung Karno. Dan saya di mana-mana pidato tentang 1 Juni 45 dibuka sidang BPPKI. Bung Masinton juga penyayang Pak Harto juga karena demo sempat pas pada waktu 98 sempat terjadi insiden, tapi tetap menghormati kan? Ya tetap kita hormati siapapun presiden kita itu, mau siapapun, baik yang berprestasi, mau yang juga punya salah atau apa, kita harus hormati sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah pertama, penghormatan itu kan juga kita harus juga meletakkan porsinya secara proporsional gitu. Kalau ada yang kurang pas ya kita katakan kurang pas. Artinya begini, pemberian gelar kepahlawanan itu bukan dikaitkan dengan jabatan orang. Jadi pemberian gelar pahlawan presiden itu harus jadi pahlawan. Tidak otomatis gitu ya, tidak otomatis. Karena yang dimaksud pahlawan itu adalah orang yang mengabdikan dirinya semasa hidupnya ya untuk kemanusiaan, untuk perjuangan kepentingan bangsanya dan negaranya. Jadi bukan karena jabatan. Dan presiden belum tentu melakukan itu. Apa? Dan presiden belum tentu melakukan itu. Kalau kita melihat umpama apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun, ya ada program pembangunan yang dilakukan, tapi juga ada sisi-sisi
kebijakan, ketidakadilan yang juga dilakukan gitu. Nah, itu kan harus kita pertimbangkan aspek-aspek itu. Dalam 32 tahun praktis yang namanya ya suara dibungkam, protes di penjara itu kan juga nggak fair. Nah, kemudian dalam 32 tahun yang namanya yang banyak kontroversi lah. menentang kepentingan Oke, saya tanya pemerintah terakhir. itu selalu Kalau dituduh. tidak sekarang, apa yang harus dilakukan sehingga ini tuntas? Artinya tidak ada kontroversi lagi, Pak Harto pahlawan atau tidak? Ya. Apa yang menjadi parameter bisa dilakukan bahwa Pak Harto bisa menjadi pahlawan atau tidak? Harus dikaji betul. Harus juga kita ingat, Bung Karno sampai sekarang belum menjadi pahlawan nasional loh. Bung Karno sendiri ya, sebagai ininya, Ya. personnya. Selalu dipaketkan dengan Bung Karno dan Bung Hatta gitu ya. Nah, itu aja kita nggak ngerengek-rengek kok gitu ya. Biarkanlah sejarah yang akan berbicara mana yang ini gitu loh. Siapa yang layak mendapat gelar pahlawan dari negara, mana yang enggak. Nah, jadi menurut saya adalah kita harus hati-hati betul dan objektif. Yaitu tadi kalau kata Pak Jimli, ini aja juga belum kering gitu ya. Nah, maka nggak perlu harus terburu-buru menurut saya. Dan kita harus kaji betul, objektif, dan juga proporsional dalam mempertimbangkan itu. Karena apapun dalam Undang-Undang 20 tahun 2009 itu tentang pemberian gelar pahlawan itu harus memenuhi ajas-ajas keadilan, keobjektifan, kehati-hatian. Jadi nggak perlu harus buru-buru. Iya, nggak perlu harus buru-buru, tapi bukan berarti tidak layak untuk dijadikan pahlawan. Kita Ya, tunggu hasil kajian seperti kita apa hormati dan semua pemimpin parameternya. Termasuk Bung Karno juga, termasuk Gus Dur yang juga dikatakan kontroversi untuk mendapatkan gelar pahlawan. Terima kasih Oke, Bung Masinton Pasaribu, Bung Nurdin Halid telah memberikan informasi di program Kompas Petang.